pagi, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Tema renungan kita di pagi hari ini, kekristenan yang dewasa. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 23. Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan apa kita bisa mengukur kedewasaan kita sebagai orang Kristen? Apakah yang menjadi ukuran Tuhan untuk menetapkan kita sudah berhasil mencapai apa yang diinginkan Allah bagi hidup kita? Orang-orang Kristen di Korintus merasa menjadi orang Kristen yang hebat dan sangat rohani. Mereka sangat membanggakan karunia-karunia roh yang dimilikinya. Sayangnya banyak orang Kristen zaman sekarang pun juga memiliki sikap dan perilaku yang sama. Mereka mengukur keberhasilan rohaninya berdasarkan berbagai manifestasi karunia Roh Kudus tertentu yang nampak hebat dan heboh, tapi mengesampingkan kasih dan kebenaran yang seharusnya. Perikop kita saat ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita mengukur kedewasaan rohani kita sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Ciri yang pertama, makanan apa yang kita sukai? Ayat 1 sampai 2. Bayi tidak bisa makan makanan yang keras, ia hanya mampu minum susu. Sebaliknya orang dewasa tidak suka dan tidak cukup hanya minum susu. Orang dewasa membutuhkan makanan yang lebih berat, yang keras dan berserat. Demikian juga secara rohani, tingkat keberhasilan kita dalam bertumbuh ke arah kedewasaan diukur dari jenis makanan yang kita sukai. Apakah kita sudah bisa menerima makanan keras, yaitu firman Tuhan yang menuntut pertobatan dari dosa dan kebiasaan buruk kita, yang menegur dan mengharuskan kita berubah, serta memerintahkan kita untuk memikul tanggung jawab di dalam kerajaan Allah. Makanan keras membuat kita tidak bisa tenang dengan dosa-dosa, kebiasaan buruk atau keegoisan kita. Yang kedua, apakah kita mengasihi saudara-saudara kita seiman? Ayat 3-9. Anak-anak kalau berkumpul cenderung membanding-bandingkan dengan orang lain dan sangat egois. Orang Kristen yang masih bayi juga melakukan hal yang sama. Mereka suka berselisih, egois, iri hati, dan dengki di dalam gereja. Mereka datang ke gereja mencari atau karena superstar seperti pengkhotbah hebat seperti Paulus atau pengajar canggih seperti Apolos. Mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi tubuh Kristus atau saudara seiman, padahal mereka bilang mengasihi Kristus. Yang ketiga, bagaimana keadaan kita ketika mengalami ujian? Ayat 10-17. Kualitas iman kita akan terlihat dengan jelas ketika kita mengalami ujian. Apa yang tersisa dari iman kita ketika ujian membakar hidup kita? Apakah kita semakin cemerlang atau kita akan menjadi arang? Bapak Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, baiklah kita jujur dengan diri kita sendiri. Apakah sepanjang hidup kita ini kita sudah berhasil mengalami pertumbuhan rohani dengan baik? Apakah kita sudah lebih dewasa dari hari-hari sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya? Atau apakah kita tetap masih menjadi bayi rohani? Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita bisa menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.